Halo teman-teman tenaga kesehatan dan teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai bahan PowerPoint yang saya dapat dari internet, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Pusat Peningkatan Mutu SDMK. Nah, ini kali ini membahas mengenai materi dan metode uji portofolio. Hotel Santika 8 Juni 2017. Ini filenya lumayan lama. Kita review satu persatu. Materinya yaitu pendahuluan, materi uji, metode uji portofolio, penilaian portofolio, dan komponen utama dan tambahan. Nah, ini kita mulai dari pendahuluan dulu, pengantar pengembangan jabatan fungsional. Nah, pola karir jabatan fungsional. Mengapa memilih jabatan fungsional? Karena jabatan fungsional itu berdasarkan karir. Jadi berdasarkan karir kenaikan pangkatnya. Terdiri dari ahli itu ada utama, madya, muda, dan pertama. Sementara terampil itu penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Yang ini ada dua tingkatan. Jadi mulai dari untuk yang terampil itu diploma 3 ke bawah. Sementara ahli itu diploma 4 ke atas. Yang mana dia ini untuk terampil levelnya 5 sampai 8, sementara ahli 8 sampai dengan 15 levelnya. Di sini kita bisa melihat. Lalu untuk yang jabatan pangkat kelas jabatan sebelah kanan itu pimpinan utama, itu ada utama, madya, pratama. Sementara administrasi itu administrator, pengawas, dan pelaksana. Ini bila di sebelah sana. Sebelah sini jabatan fungsional ahli. Jadi beda dua-duanya. Ini berdasarkan karir. Kalau di jabatan struktural itu berdasarkan posisi. Lanjut lagi teman-teman. Kondisi regulasi kebijakan jabatan fungsional. Yang mana Permenpan, Kepmenpan, Juklak dan Juknis Fungsion Japung sudah relatif lama. Jadi 0 sampai 5 tahun 6 Japung, 6 sampai 10 tahun 8 Japung, 11 sampai 15 tahun 8 Japung, lebih dari 15 tahun itu 6 Japung. Nah, nomenklatur Japung yang harus disesuaikan dengan nomenklatur pada Undang-Undang nomor 36 tahun 2015 tentang Nakes, yaitu di sini ada perbedaan nanti. Jadi akhirnya di sini apa? Banyak yang sudah tidak up to date untuk perkembangan iptek tenaga kesehatan karena ini. Oleh sebab itu, mengikuti itu, menurut Permenpan Japung, penyuluh kesehatan itu promotor kesehatan masyarakat kalau menurut Undang-Undang nomor 36. Perawat gigi itu menjadi terapis gigi dan mulut. Peranata labkes itu menjadi ahli teknologi laboratorium medik. Sementara asisten apoteker, tenaga teknis kefarmasian. Sanitarian itu sanitasi lingkungan. Nah, jadi nama-namanya diubah sesuai nomenklatur baru. Lanjut lagi. Nah, mapping stakeholder Japung kesehatan. Ini regulator dari Puskat Mutu SDMK, Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu, Kemenkumham, Seknek. Jadi Hukor, Kemenkes, Hukormas. Nah, organisasi profesi. Lalu 28 jabatan fungsional kesehatan. Di sini ada instansi pengguna pusat, PBAK tim penilai AK pusat, tim pembina pusat, Ropek Kemkes, Puslat SDMK, BBPK. Nah, di sini ada instansi pengguna daerah, lalu PBAK tim penilai AK daerah, unit pembina daerah, BKD, Bapelkes. Nah, ini jejaring map stakeholdernya. Kita pindah lagi. Instansi pembina Japung di lingkungan Kemenkes RI PMK nomor 60 tahun 2016. Isinya bahwa siapakah instansi pembina Japung kesehatan. Jadi di sini ada Kemenkes, Puskat Mutu, unit pembina, unit kepegawaian, unit pelatihan. Nah, ini untuk di Puskat Mutu pengembangan jabatan fungsional, yang kedua koordinator uji kompetensi. Sementara unit pembina adalah penilaian angka kredit. Nah, lanjut lagi kita mereview saja unit pembina jabatan fungsional kesehatan lagi. Nah, di sini ada kotak-kotaknya. Yang nomor 1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal itu administrasi kesehatan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan itu apoteker, asisten apoteker. Direktorat Pelayanan Kesehatan rujukan di Yankes itu terdiri dari dokter gigi, dokter pendidik klinis, fisioterapi, okupasi terapis, ortotis, prostetis, perawat gigi, perekam medis, teknisi gigi, refraksionis optician, terapi bicara, bidan, teknisi transfusi darah, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. Nah, ini bidan, teknisi transfusi darah. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Yankes, fisikawan medik, penata labkes, radiografer, teknisi elektromedis. Jadi untuk laboratorium itu berada di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Yankes. Nah, ini lanjut lagi kita. Lanjutnya nomor 6, Direktorat Pencegahan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik di P2P itu entomologi kesehatan. Kemudian di situ ada berturut-turut psikologi klinis, epidemiologi kesehatan, sanitarian, nutrisionis, pembimbing kesehatan kerja, penyuluh kesehatan masyarakat. Ini ada totalnya ada 12 di bawah masing-masing, di bawah direktorat masing-masing. Nah, lanjut lagi. Nah, tugas instansi pembina. Ini ada 3 instansi pembina. Yang A menyusun pedoman kebutuhan, yang B menetapkan kebutuhan, menyusun standar kompetensi, menyusun petunjuk teknis, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja, menyusun pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang bersifat inovatif di bidang kesehatan, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional bidang tugas, menyusun kurikulum pelatihan, menyelenggarakan pelatihan. Jadi banyak ini. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional, menyelenggarakan uji kompetensi, melakukan sosialisasi, mengembangkan sistem informasi, memfasilitasi petugas pelaksanaan tugas pokok, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi, memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku, dan terakhir melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan. Ini ada A sampai dengan Q. Nah, lanjut lagi kita. Nah, ini 28 kementerian dan 28 lembaga non-kementerian, 34 dinas kesehatan provinsi. Jadi 52 RSU provinsi, 54 RSK provinsi, 562 balai laboratorium kesehatan, paskes lain provinsi, kabupaten, kota. 416 dinas kesehatan kabupaten, 98 dinas kesehatan kota. Jadi ditotalkan ini dijumlahkan 416 sampai 98. 535 RSU kap kota, 21 RSK kap kota, 9.700 puskesmas. Ini data 2015 sampai 2016. Sementara sudah sekarang 2020 mungkin bertambah lagi datanya ini. Nah, lanjut lagi kita pindah selanjutnya ke instansi pengguna mempunyai tugas sebagai berikut. Yang A menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang. Yang B melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional. Yang C menyelenggarakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan tugas, melaksanakan penilaian prestasi kerja, menyusun manajemen diklat, berkoordinasi dengan instansi pembina Japung. Nah, itu jadi rekapitulasi data PNS berdasarkan jabatan fungsional kesehatan. Ini kita bisa melihat di sini. Populasi biasa, kalau melihat populasi di sini ternyata yang paling terbesar adalah perawat. Nomor 2 adalah di sini melihat bidan, dan nomor 3 itu adalah dokter. Ternyata kalau kita melihat populasi terbesar adalah perawat, nomor 2 bidan, nomor 3 dokter. Nah, setelah dokter itu penata labkes. Wah, penata labkes. Lalu disusul dengan asisten apoteker. Jadi tambah dengan nutrisionis, lalu sanitarian. Nah, dari sini kita bisa melihat sebaran tenaga ini memang karena paling banyak ditempatkan di puskesmas atau di rumah sakit, terutama di puskesmas. Jadi tidak semua tenaga kesehatan itu mampu bekerja di sebuah puskesmas, mengingat puskesmas itu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak diperlukan di puskesmas, dan yang paling terbanyak dari tadi semuanya rata-rata sudah ada di puskesmas dan memang wajib di puskesmas. Oke, langsung saja. Jadi saya hanya mereview jumlahnya, ada 28 tenaga.
Dan yang paling sedikit itu adalah terapis bicara, kemudian ortosis prostetik. Nah ini yang paling sedikit hanya 29, terapis bicara 89. Jadi dua ini yang paling sedikit. Juga fisikawan medis juga sedikit, tidak banyak. Yang paling banyak itu tadi perawat. Dan yang masih dalam proses berkembang ini adalah salah satunya teknisi transfusi darah atau PTTD nanti ini, karena kalau di sana baru dibuka kampus diploma 3-nya. Selama ini masih diploma 1 PTTD-nya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kewajiban. Nah, di sini melaksanakan tugas pokok, mencatat, menginventarisir kewajiban petugas fungsional, mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan atau pekerjaan sehari-hari sebagai dasar untuk pengumpulan angka kredit, mengikuti ketentuan lainnya. Nah, kemudian ini kerangka pikir grand design pengelolaan Japung, monitoring dan evaluasi. Dari sini kita bisa melihat sistem informasi Japung. Di sini ada mulai dari perencanaan, pengangkatan dan pengembangan. Di sini ada mulai dari awal dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan hingga di puncak karir lalu berhenti. Nah, di sini mungkin ini grand design yang dibuat oleh pemerintah pada tenaga kesehatan. Nah, kita pindah lagi metode uji portofolio. Nah, ini yang menjadi bahan pembahasan. Materi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan mengacu pada butir-butir kegiatan jenjang jabatan yang sedang dipangku dan jenjang yang akan dipangku sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, Permenkes nomor 18 tahun 2017. Nah, ini metode uji kompetensi. Metode uji dapat berupa portofolio, itu wajib membuat sebuah tulisan ini. Uji tulis, tertulis, uji lisan, ini wawancara. Jadi ada 3, kemudian terakhir uji praktik. Nah, ini bisa diujikan portofolio, tertulis, lisan, dan praktik. Nah, paper itu dalam bentuk tulisan atau paper uji portofolio, laporan. Kalau uji tulis itu dalam bentuk tertulis ujiannya, uji lisan itu dalam bentuk lisan wawancara. Kalau untuk praktik itu berdasarkan uji demo berupa praktek atau berupa kegiatan. Jadi di sini nanti ada ranah kognitif, ada ranah psikomotor dengan ranah lupa ini. Nah, itu. Lanjut lagi kita teman-teman ATL Indonesia. Nah, ini metode uji portofolio itu laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukan yang menunjukkan kecakapan pejabat fungsional kesehatan. Kedua, digunakan sebagai salah satu cara penilaian yang mampu mengungkapkan pencapaian standar kompetensi dan standar dasar setiap pejabat fungsional kesehatan. Yang ketiga, dapat merefleksi pelayanan yang diberikan, dapat menunjukkan kemampuan memberi gambaran atas apa yang dilakukan pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bukti otentik. Oleh sebab itu, ketiganya ini dikumpulkan dan digabungkan menjadi sebuah satu, yaitu portofolio. Nah, sudah, kita lalu lanjut lagi teman-teman. Nah, penilaian portofolio. Di sini penilaian portofolio terdiri dari 2 komponen. Nah, di sini 20%. 20%-nya itu penghargaan yang relevan bidang kesehatan. Yang kedua, karya pengembangan profesi. Yang ketiga, sertifikat pelatihan. Atau ini ketiga-tiganya ini sebanyak 20% saja sebagai komponen tambahan. Sementara komponen utamanya adalah 80% unsur pelayanan atau asuhan atau komponen utama. Jadi di sini dia melakukan kegiatan itu 80%. Kegiatan pelayanan. Lanjut lagi komponen utama. Nah, bukti pelayanan atau asuhan. Penilaian komponen pelayanan atau asuhan ini mengacu dari butir kegiatan jabatan fungsional dengan kriteria. Ya, 75% sampai 50% komponen pelayanan atau asuhan berasal dari kompetensi pada jenjang yang sedang dipangkunya, dan 20% sampai 25% komponen pelayanan atau asuhan berasal dari kompetensi yang akan dipangkunya. Jadi yang dipangku dan yang akan dipangkunya. Nah, ini. Lanjut lagi, ketentuan. Batas kelulusan minimal 70% dari nilai total keseluruhan dengan komposisi 80% dari komponen utama dan 20% dari komponen tambahan. Ini
nilainya 7, paling terendah adalah 7 atau 70%. Nah, komponen utama wajib dilakukan dan komponen tambahan dapat memilih di antara 3 pilihan tadi. Jadi kan ada 3 pilihan, yang A, yang B, yang C, yang mana dipilih. Lanjut lagi, komponen tambahan. Nah, ini komponen tambahan kita bahas yang 3 tadi. 1 pelatihan, 2 karya pengembangan profesi, yang ketiga penghargaan yang relevan di bidang kesehatan. Ini pelatihan, seminar mungkin, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin melalui organisasi profesi ini. Nah, lanjut. Pertama kita pelatihan kita bahas. Adalah kegiatan pelatihan yang pernah diikuti oleh pejabat fungsional dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di seluruh instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan. Bukti fisik komponen pelatihan ini adalah berupa sertifikat. Nah, ini sertifikat ya, atau piagam asli yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Kemudian pelatihan dilengkapi dengan laporan singkat dari hasil pelatihan yang meliputi tujuan diklat, materi diklat, manfaat diklat untuk perbaikan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang bernilai dari pelatihan. Ini kita bisa melihat satu persatu, ada 3 bagian dari penjelasan pelatihan. Sementara komponen tambahan sertifikat pelatihan. Nah, ini skor penilaian sertifikat pelatihan yang relevan berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Ini ada skornya ini. Internasional 50, provinsi 20, kabupaten kota instansi 10, nasional 30. Jadi pilih nanti. Ternyata internasional yang paling besar, ini lebih berat. Tapi biasanya yang kalau untuk level yang ideal sih nasional cukup saja dan 30%, provinsi bisa juga 20% atau 10% kabupaten kota atau instansi. Nah, ini sertifikatnya. Kemudian kita pindah sertifikat diklat, pendidikan dan latihan. Sertifikat atau piagam pendidikan dan pelatihan dapat dinilai apabila materi diklat memiliki relevansi dengan jabatan fungsional yang dipangkunya. Jadi dia sebagai jabatan fungsional tenaga laboratorium kesehatan, berarti dia harus relevan diklatnya. Misalnya diklat mengenai jabatan fungsional atau diklat mengenai TB paru misalnya. Dapat dikategorikan menjadi relevan atau R atau tidak relevan TR. Relevan itu apabila materi diklat secara langsung dapat menunjang peningkatan kompetensi teknis di jenjang yang akan dipangkunya. Tidak relevan apabila materi diklat tidak menunjang peningkatan kinerja atau kompetensi jabatan fungsional kesehatan tertentu, dan diklat tidak relevan tidak akan dinilai. Jadi yang dinilai adalah yang relevan. Durasi diklat sekurang-kurangnya 30 JPL. Cukup berat juga, 30 jam pelajaran. Nah, ini. Lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya. Karya pengembangan profesi. Apa saja maknanya? Apabila pejabat fungsional kesehatan mempunyai karya tulis yang berupa artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah dan atau tulisan ilmiah populer yang dimuat pada majalah, tabloid, koran, newsletter, dan buletin. Wah, jadi dia mau nulis. Dari menulis ini dia mendapat karya pengembangan profesi. Nah, ini penilaian karya pengembangan profesi. Itu ada artikel, ada buku, modul, laporan penelitian, karya teknologi tepat guna. Ini ada nilai-nilainya ini. Jurnal terakreditasi 50, jurnal terakreditasi 30. Untuk artikel internasional 50, nasional 30, provinsi 20, kabupaten kota 10. Itu bila buku. Modul diklat, kualitas modul baik 50, kualitas modul baik kurang baik 20. Sementara untuk laporan penelitian sebagai ketua 50, sebagai anggota 40. Karya teknologi tepat guna internasional 50, nasional 40, provinsi 30, kabupaten kota 20, tingkat instansi 10. Nah, ini nilai-nilainya. Lanjut lagi, kita pindah ke selanjutnya. Komponen tambahan atau penghargaan yang relevan bidang kesehatan. Ini penghargaan ini. Skor penilaian sertifikat pelatihan yang relevan berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Internasional 50%, nasional 30%, provinsi 20%, kabupaten kota atau instansi 10%. Jadi nilainya 50, 30, 20, 10. Maaf tadi persen, bukan persen. Nah, seperti itu. Lanjut lagi, kita kriteria penilaian dokumen portofolio. Ketentuannya. Jadi ada 4: memadai, valid, asli, terkini.
Memadai maksudnya kesesuaian antara jumlah dokumen yang dipersyaratkan dan kesediaan dokumen portofolio yang ada. Valid, dokumen yang dinilai telah diverifikasi oleh atasan langsung, ditandai dengan tanda tangan atasan langsung dan cap basah instansi unit kerja. Asli, dokumen yang dinilai merupakan bukti asli dari laporan portofolio yang diserahkan ke penguji. Apabila dalam bentuk sertifikat, maka dapat menunjukkan sertifikat asli. Nah, terkini, laporan pekerjaan dalam kurun waktu sejak ditetapkan dalam SK jenjang jabatan fungsional terakhir, dia terbaru, terkini. Jadi MVAT nanti, MVAT. Lanjut lagi, lembar verifikasi dokumen portofolio. Nah, ini lembar verifikasinya. Jadi ada 1 komponen utama, 2 komponen tambahan. Tinggal dilihat situ memadai, valid, asli, terkini. Bobotnya 80%, itu hasil kelulusan lulus. Komponen tambahan relevan, tidak relevan 20%. Nah, di sini lalu tidak lulus misalnya apabila kurang. Jadi ditotalkan 100%. Nah, ini lembar verifikasi dokumen portofolio bila kita portofolio. Nah, ini contoh verifikasi. 1, melakukan pengkajian keperawatan dasar. Rumah sakitnya tipe A 30. Jadi kriterianya memadai 30, valid 30, asli 30, terkini 30. Hasil sesuai. Yang kedua, melakukan intervensi keperawatan 30, 30, 30, 29 tidak sesuai. Nah, ini kira-kira contoh-contohnya. Saya juga tidak paham juga, mungkin ini harus perlu diklat khusus ini. Nah, contoh rekap portofolio jabatan fungsional perawat terampil. Nah, ini ada jabatan terampil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini contohnya melakukan pengajian keperawatan lanjut pada individu. Kemudian yang nomor 7, melakukan dokumentasi terhadap proses asuhan keperawatan. Ini bukti dokumennya 3333. Kemudian FC formal assessment itu fotokopinya. Target komnya 20, puskesmas, balai, KKP, klinik KL. Di sini ada fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa ini. Rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, RSK kelas A, RSA kelas B. Nah, ini ada diberi contohnya tanda contrengnya. Nah, ini lagi contoh rekap portofolio jabatan fungsional perawat mahir. Nah, ini mahir. Jadi mulai 1 contohnya sampai 10. Melaksanakan imunisasi pada individu dalam rangka melakukan upaya preventif. Nah, ini ada sesuai dengan tabel-tabelnya, lanjutan yang sebelumnya. Ini lagi contoh rekap portofolio jabatan perawat ahli pertama. Ini yang ahli pertama, ini yang kelasnya yang sarjana, kalau ahli sarjana. Lanjut lagi. Nah, itu saja kira-kira teman-teman materinya. Jadi singkat, padat, berisi, yang mana saya hanya mereview dan tidak menjelaskan detail karena memang ini materinya saya tidak menguasai, dan memang ini materi yang diberikan oleh orang yang sudah mendapatkan pelatihan. Terima kasih, thank you. Semoga bermanfaat bagi teman-teman tenaga kesehatan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Kemudian lagi teman-teman bunyikan lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.